Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li auladis ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultan al-syekh al-qadir al-jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif kita takrib Abu Suja al-Isfahani rahimahumullah wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا
billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab takrib, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wa sa'adah wa salam wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin saya hormati, mari yang belum niat diniati dalam hati mencari ilmu lillahi ta'ala. Masih membahas tentang rukun salat. Niki insyaallah dawa niki, karena rukun ini ana 14 ana 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Warkanu sholati lan utawi pira-pira rukune salat. Iku thamaniyata asyara ruknan, ono 18 rukun. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri dengan mampu. Wa takbiratul ikhrami, dan takbiratul ikhram. Wa qiraatul fatihati, dan maca surat Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim iku ayatu minha, bagian ayat dari Al-Fatihah. Sekarang yang nomor 5, warruku'u, dan ruku', wa tumaninatu, dan tumaninah fihi, di dalam ruku'. Para hadirin yang saya hormati, membahas ruku' ini harus ada beberapa detail hukum yang harus dijelaskan kepada kaum muslimin ya. Ruku' itu dari kata roka'ah nggih, roka'ah. Napa? 1 rakaat nggih. Makanya ukuran kita ikut imam bagi makmum adalah ngumani menangi imam ruku' nggih. Dalam istilah fikih, ruku' niku artinya membungkuk. Membungkuk nggih. Nanti saya jelaskan bagaimana tata cara tangan kita di mana, mata melihat kemana, kemudian kaki bagaimana dan sebagainya, pelan-pelan nggih. Nah, yang dikatakan 1 rakaat niku nomawon rakaat pertama. Niat, ngadeg, Fatihah, takbir ihram, Fatihah, ruku', sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, berdiri, 1 rakaat. Nggih. Kalau panjenengan dalam 1 rakaat ada rukun yang ketinggalan, maka panjenengan harus menambah 1 rakaat untuk menambah rukun yang ketinggalan. Contoh, panjenengan mantun salat habis salat surat pendek, kemudian ngelamun dan kemudian langsung sujud, misalnya langsung sujud, berarti ada rakaat yang ditinggal. Langsung saja kita teruskan, nanti setelah sebelum salam atau setelah salam sambung lagi 1 rakaat untuk menambah dengan sempurna. Ya. Nah, warahmatullahi rahimakumullah, sebelum ruku itu ada 1 sunnah, apa? Membaca surat pendek. Waladdallin, amin, diam ya. Baik imam maupun orang sendirian sholat, diam dengan lama membaca subhanallah, kira-kira ngoten, baru sama surat pendek. Kenapa? Seluruh mayoritas ulama ya itu mengatakan membaca ayat atau surat setelah Fatihah dalam rakaat salat itu hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, tetapi keutamaannya jangan sampai ditinggalkan. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri mengatakan begini, wa yustahabbu ayyaqra'al imamu wal munfaridu. Jadi disunahkan bagi imam dan orang sendirian itu ba'dal fatihati minas surati, membaca setelah Fatihah membaca surat pendek atau ayat Al-Qur'an. Ini sunnah.
Mengapa jangan ditinggal walaupun sunnah? Sebab ya, itu ada riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 687 Masehi di Baqi Madinah. Beliau dawuh bahwa Nabi pernah dawuh ngeten ya, qiraatul Qur'ani fis sholati afdalu min qiraatil Qur'ani fi ghairi sholah. Membaca Quran di dalam sholat itu lebih utama daripada membaca Quran di luar sholat. Sebab apa? Bikuli harufin, sebab setiap huruf-huruf surat yang kita baca dalam sholat itu mengandung apa? Mengandung mi'ata hasanatin, 100 kebaikan. Sak huruf, bikuli harufin, sak huruf. Eman boten? Eman. Ya. Walaupun kesusu panjenengan sholat ijen lek iso ojo ditinggal minimal kul huwaili. Kul hu apa? Nggih. Lho Pak, apalnya saya cuma hafal surat pendek kulhu saja. Apakah boleh setiap rakaat satu kulhu, rakaat kedua kulhu? Nanti saya jelaskan hukumnya bagaimana, boleh atau tidak. Nah, itu pahalanya. Sedangkan pahala orang membaca Al-Quran di luar sholat ya, satu huruf itu mendapat 25 hasanah kebaikan. Berarti membaca Quran di dalam sholat itu lebih utama, mendapat satu huruf 100 kebaikan. Tambah dawa tambah api. Lek apal panjenengan lek apal yo gak apal kulhu mawon napa-napa nggih, sementing sunnah. Niki para hati rahimakumullah. Nah, setelah surat pendek diam, ada sunnah dari mazhab Syafi'i, misalnya gini, kufuwan ahad nggih, diam sebentar kemudian Allahu akbar. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita tidak diam, kufuwan ahad disambung Allahu akbar. Padahal kufuwan ahad itu akhir dari surat Al-Ikhlas. Ngoten paham nggih? Ana jedhae ngoten lho, ana jedhae. Niku sunnah ya, sunnah. Para rahimakumullah. Nah, kemudian ijma ulama mengatakan sunnah membaca surat pendek atau ayat Quran setelah Fatihah itu berlaku hanya untuk imam dan sholat sendirian. Paham nggih? Panjenengan dados makmum itu hanya diwajibkan setelah Fatihah imam membaca surat Fatihah, tidak usah surat pendek, kecuali panjenengan makmum salat sing gak ana suarane. Nggih. Sampeyan makmuman maghrib, makmuman isya, makmuman subuh, maka tidak usah setelah Fatihah imam, cukup membaca Fatihah. Lek salat duhur, salat asar, napa sing siri? Asar mawon. Nah, makmum itu boleh dan sunnah membaca Fatihah baru surat pendek. Paham nggih? Lah ini tuh bedanya. Nih, jadi kemudian kapan makmum bisa baca surat pendek? Kecuali makmum sing ketinggalan. Contoh, ya panjenengan makmuman datang ke mushola, loh imam sudah rakaat yang ketiga, nggih. Lah panjenengan tetap berlaku sebagai masbuk rakaat yang pertama, tetap maca surat Fatihah, sunnah maca surat pendek dengan catatan le ana waktune. Ngoten nggih. Ya niki catatan begitu para hadir rahimakumullah. Sebab napa? Nabi dawuh la yaqra'anna ahadun minkum idza jahartu bil qiraah illa bi ummil Qur'an. Janganlah kamu salah satu dari kamu membaca ya, sedangkan aku mengeraskan suara. Ini Nabi ya. Ya, bil qiraah membaca surat
Fatihah illa bi ummil Quran, kecuali sampeyan membaca ummul Quran setelah Fatihah imam. Nah niki lek panjenengan kalau misalnya setelah mendengar bacaan Fatihah imam panjenengan ikut mazhab Syafi'i kemudian meneng ngelamun ya lali gak lali sampai ndak sah salat sebab Fatihah itu rukun salat. Diusahakan setelah imam Fatihahnya imam baru makmum membaca Fatihah, walaupun imam itu membaca surat pendek, paham nggih? Biar sah salat kita ya alam mazhab Syafi'i. Maradi rahimakumullah. Nah, jadi yang tidak dianjurkan membaca surat pendek atau ayat adalah sinten makmum, imam sunnah, sampai ijenan ya sunnah ya. Gak diwaca ya gak apa-apa. Wong sunnah ya. Enggak usah geger ya, enggak usah geger. Ini kita kalau mengkaji fikih. Lah, bagaimana hukumnya ketika sholat yang dianjurkan dalam mazhab hanya surat pendek atau ayat Quran pada rokaat satu, rokaat yang kedua? Bagaimana ketika ada orang sholat rokaat ketiga, rokaat keempat pakai surat pendek? Apakah sah atau tidak sholatnya? Tetap sah. Tetap sah. Tetapi nah niki ada keterangan dari kitab Fathul Mu'in karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari yang wafat di India tahun 1597 Masehi. Beliau mengatakan surat pendek atau ayat Quran setelah Fatihah di rakaat ketiga atau keempat tidak disunnahkan. Jangan dilakukan. Ngeten dari ulama Syafi'i. Ya. Nah, bagaimana kalau kadung diwaca rakaat ketiga maca surat, keempat maca surat? Ya tidak apa-apa. Tetapi ulama kita mengatakan rakaat ketiga, rakaat keempat, salat wajib atau salat sunnah, ya salat wajib ya, itu cukup membaca suratul Fatihah. Ngoten nggih. Salat sunnah 2 rakaat. Niki perhati rahimakumullah nggih. Makanya kita harus paham. Nah, sekarang ngeten. Apakah boleh imam atau makmum atau sendirian munfarid itu ketika sholat rakaat pertama pakai kulhu, rakaat kedua pakai kulhu? Ya, terus pundi? Misale ngeten ngimami panjenengan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad dan seterusnya. Rakaat kedua lali mari maca kulhu pertama dibaleni malih ya waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Makmum protes, mari le. Mari le, nggak apa-apa, hukumnya tidak apa-apa. Jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, ya tidak masalah, paham ya? Tidak masalah, ya. Yang penting apa? Lebih baik tidak dilakukan, lebih baik suratnya berbeda. Rakaat pertama Anas, kedua kulhu, ngoten enggak apa-apa. Ya, lek apal kulhu tok, ya tidak apa-apa. Contoh misalnya imame prai kabeh, wonten beberapa orang imam iki, aku apal kulhu, enggak apa-apa. Ya. Viral sampean mangke. Lho kulhu maneh. Niki tidak apa-apa ya. Sebab jumhur ulama mengatakan boleh. Baik dari mazhab Hanafi, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali boleh.
jika surat itu diulangi pada rakaat yang kedua. Zahabal jumhuru annahu la ba'sa lil musalli. Jumhur mazhab itu mengatakan annahu saat temene baleni surat niku wau la ba'sa tidak apa lil musalli bagi orang yang salat baik sebagai imam atau sendirian niki apal kulhu gak usah mamang boleh ya lek apal liyane boleh ya. Para hadirin rahimakumullah, apakah boleh setelah Fatihah membaca ayat kursi? Jarang niki nggih, jarang nggih. Coba jenengan pernah mboten krungu imam waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makmum protes duduk tahlil. Duduk tahlil boleh. Sekarang kalau tanglet ayat kursi niki ayat Quran mboten ayat Quran, tetapi hati-hati sering salah kalau krungu kuping niki napa? Kebiasaan maca ayat munasabah. Napa? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu bukan bagian dari ayat kursi. Paham nggih? Niku gandengan ayat jenenge ayat munasabah tanasub antar ayat. Contoh wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu siji. Ini kata nggih. Siji. Sapa Tuhan siji? Allahu la ilaha illa. Ya Tuhan selain Allahu wal hayyul qayyum, Dia maha berdiri sendiri dan maha hidup. Menjawab ayat tersebut inamat tanasub bil ayah, gandeng ayat menjawab pertanyaan pertama boleh. Tetapi dalam surat salat jangan dibaca, nggih, bukan bagian dari ayat kursi. Lek tahlil monggo nggih, lek zikir monggo. Ini hati-hati. Jadi wa ilahukum ilahu wahid la seterusnya itu ayat liya. Betul Pak? Allahu la itu baru mulai ayat kursi. Paham nggih? Niki hati-hati. Makane wong iku jarang mari Fatihah memakai ayat kursi, kuwatir kebiasaan tahlil zikir wa ilahukum ilahu wahid jarang. Tapi boleh dilakukan. Loh, jenengan ngeten apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Loh, kok gak jangkep? Boleh. Boleh. Tapi kuping kok gak biasa ngoten lho. Mosok ayat kursi ayat. Niki. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baleni untuk membaca mayoritas ulama dua surat yang sama, baca ayat kursi setelah Fatihah itu boleh. Hanya satu mazhab yang mengatakan tidak mengulangi surat yang sama pada rakaat yang kedua itu hukumnya makruh. Sinten dari ulama mazhab Maliki. Nggih. Ngeten iki kira perbedaan pendapat. Para hadirin rahimakumullah, kenapa kita bebas mengambil ayat Quran atau surat setelah Fatihah? Dawuh Gusti Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah oleh kalian semua yang mudah-mudah dari Al-Quran. Maka kalau jelasakan misalnya imam yang ngeten bismillahirrahmanirrahim hamim Allahu akbar ayun hukum itu sepundi biasa terawih nggih terawih biasa ngeten niki ya terus pundi hukume lah niki sampeyan kita terangaken. Nah, kemudian sering boten panjenengan itu melihat imam setelah Fatihah Fatihah membaca surat tanpa bismillah. Pernah?
Tenang ya. Bismillah. Waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Loh, katanya bismillah. Ngoten nggih. Coba wong sing gak tau ngaji geger niki. Saestu. Wah, yo aliran baru. Maca surat katanya basmalah. Nah niki kula terangaken nggih. Hukum membaca bismillah di dalam sholat pada awal surat setelah Fatihah itu jumhur ulama mengatakan sun hukum bacaan loh ya, belum siri kali jar. Tetapi ada catatan dari mazhab kita Syafi'i lagi itu mengatakan setiap awal surat harus diawal dengan basmalah, mazhab Syafi'i. Ya, kalau ada orang membaca surat kecuali At-Taubah lagi, kalau ada orang baca surat Al-Quran tanpa basmalah, maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak dinamakan membaca surat, sebab bismillah menurut mazhab Syafi'i adalah bagian dari awal membaca surat, bukan bagian surat, awal dari surat. Niku bedane mazhab Syafi'i kali mazhab liyane. Nggih, ana sing ngaten bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Pelan ngoten nggih. Lho, berarti mungkin dari mazhab Hambali. Ya, niki berarti beda. Ana sing gak maca belas langsung surat atau Fatihah alhamdulillah Allahu akbar alhamdulillah. Oh, berarti mungkin dia ikut mazhab Hanafi. Ngoten nggih. Soalnya bismillah bagi mazhab Hanafi bukan bagian dari Al-Fatihah. Ngoten nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi ngeten nggih. Untuk surat atau ayat itu ya, mengapa tidak dianjurkan bagi makmum dalam sholat? Sebab niku diterangkan kali Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, itu mengatakan innal ma'muma la yusra'u ya lahu qira'atu surah ya qira'atus surati fil jahriyati idza sami'a qira'atul imami ya. Jadi tidak dianjurkan bagi makmum membaca surat ketika sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kasusnya beda. Andai kata imam suarane pewelan seru sing mburi gak krungu belas suarane imam utawa listrik mati sing njaba gak krungu bacaan imam, boleh makmum setelah Fatihah membaca surat pendek timbang ngelamun ngoten Pak. Lawu mati jutek, waduh mati rek wi oba mendingan maca surat pendek ngoten nggih. Jadi kecuali imamnya tidak dengar suara nggih. Terus pundi ketika makmum misalnya teman tarawih cepetan tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim Yasin nggih. Makmume waduh iki tarawih nggih Yasin tuwa akhire mufaraqah Bu. Wis ngopi ae ya. Mosok tarawih nggih Yasin. Mari ngopi nang warung dadakno imame ngaten tok Yasin Allahu Akbar. Loh Yasin tok ketun. Nah ini bagaimana hukumnya jika ada imam begitu? Waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu Akbar. Ayo cek geger niki kadang-kadang karo hukum iku geger imam model opo iku ngoten nggih. Hukumnya bagaimana? Pada dasarnya hukumnya boleh, sebab alif lam mim itu ayat Al-Qur'an. Nggih, ayat Qur'an.
Itu sunnah sampai alif lam mim. Para ulama mengatakan sampai dapat sunnah, pahala sunnah. Ya, tapi lebih utama itu minimal satu ayat yang penuh. Ngoten nggih, lebih utama satu ayat yang penuh. Nah, keterangan niki ada di Fathul Mu'in ngeten. Nggih. Kalau baca surat pendek di dalam sholat itu minimal satu ayat atau surat pendek boleh, boleh. Sering kata ya surat poso nggih, ayat poso nggih. Ya amanu apa? Ayat poso. Ayat Jum'ah. Satu ayat kan? Enggak apa-apa. Boleh. Cuma para ulama mengatakan lebih utama minimal 3 ayat. Sebab surat terpendek dalam Quran surat nopo? Al-Kautsar pinten 3 ayat. Ini jadi ukuran imam-imam Al-Qur'an minimal yang utama minimal adalah 3 ayat atau surat pendek niki disarankan nggih, disarankan. Bagaimana misalnya memecah ayat? Satu ayat panjang sekali nggih. Ayat poso ini panjang kan. Berapa baris itu kan? Dipecah, separuh diwaca rakaat pertama, separuh dibaca rakaat yang kedua. Ya apa hukumnya? Boleh. Asal panjenengan ngerti artinya tidak diputus. Oh mandeke nok kene. Ngoten. Jangan memutus makna dari Al-Qur'an. Lerene pas artine pas ngoten lho. Niku tok sing perlu dicatat. Enggak ngawur nggih, enggak ngawur, asal mandek mboten angsal. Harus tahu kapan berhenti sempurnanya sebuah ayat. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, misalnya ngeten sering mboten sampean krungu ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillah qul a'udzu birabbin nas. Ten pundi niku? Salat we. Atau ada imam lain kulhu diwaca. Al-Falaq diwaca. An-Nas dibaca, tolong surat satu rakaat, boleh tidak? Nah, boleh ya, boleh dibaca. Sebab apa? Sebab jumhur ulama itu mengatakan hukumnya boleh, tidak ada larangan. Bahkan Nyun Sewu di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah ya ada riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang wafat tahun 650 Masehi, dimakamkan di Baqi Madinah. Beliau mengatakan ya, apa? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakrunu baina kulli surataini fi raqatin. Dan Nabi itu kadang-kadang ngeten membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi nggih sing wafat tahun 892 Masehi ten Uzbekistan. Imam Tirmidzi ini ulama hadis besar yang bermadzhab Syafi'i. Ngoten. Boleh ya, sampean sambung boleh. Mari wadduha ya, bismillahirrahmanirrahim ar-rahman leren bismillah gak apa-apa. Cuma sampean noleh mari salam makmume ilang kabeh. Lho kok entek sampe kedawan surate diwaca kabeh. Niki berhati rahimakumullah. Lah tetapi itu mazhab Syafi'i ya. Tetapi di dalam mazhab Hambali ngeten dirinci. Kalau menumpuk surat atau 2 surat, 3 surat dalam 1 rakaat dirinci dan mazhab Hambali. Boleh menambah surat-surat dalam 1 rakaat itu di dalam sholat sunnah. Sedangkan dalam sholat wajib dianjurkan 1 surat. Nah, ini bedanya ya. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan membaca 2 surat di dalam 1 rakaat setelah Fatihah hukumnya
makruh. Tapi tidak batal. Lah, mazhab Syafi'i tadi napa? Boleh, nggih. Niki perhati rahimakumullah. Nah, sakniki ngeten. Pernah enggak nyenengan ketika diimami orang, imam itu lupa bacaan, sering? Lali bacaannya sering? Kadang-kadang lali, kadang-kadang ya blank. Kalau nggak kadang-kadang ngotot nggak sami. Misalnya ngatain Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'budu abud. Pikirane wong suratnya kok dawa seru ya. Tibolan baleni ada al-kafirun. Bagaimana? Maka makmum di belakang imam disunahkan untuk mengingatkan imam, untuk membetulkan bacaan imam. Kalau imam sama sekali itu blank ketika sudah kadung ngomong surat, itu diperbolehkan makmum belakangnya mendikte imam. Qul ya ayyuhal kafirun, imam qul ya ayyuhal kafirun, makmum la a'budu ma ta'bud, imam la a'budu ma. Boleh dengan catatan imam lali. Boleh, Pak. Makanya ketika jamaah di belakang imam disunahkan ahlul fadl, ahlul ahlam wan nuha. Apa itu? Orang-orang yang punya keutamaan di dalam agama, terutama bacaan Al-Quran. Murid imam sampai misalnya gak apal surat, gak ro gerakan, gak apal kunut, ojo mburi imam pas. Lek imam batal sak jawile, hati-hati niki. Jawil murid tarik. Wah, pas sing gak ro pas subuh ana kunute, sing mburi gak iso gak apal kunut, ketarik imam kon maju. Apa gak ngepir? Jadi disunahkan belakang imam itu ahlul fadl. Apa? Ahlul ahlam wan nuha. Nggih, paham nggih? Niki perhati rahimakumullah. Duh, misalnya imam itu dibiarkan salah bacaannya surat, dan makmum juga foto keapale. Foto keapale. Bagaimana hukumnya? Tidak masalah dan tidak berdosa. Ya foto karo dia. Tapi bagi yang tahu itu sunnah, hukumnya untuk meluruskan. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi mazhab Syafi'i itu diwakili Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dalam mazhab Hambali diwakili Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, murid dari Syekh Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Mughni itu juga mengatakan bahwa sunnah belakang imam adalah ahlul fadl, orang-orang yang punya keutamaan. Ya. Niki perhati rahimakumullah. Jadi kalau baleni sunnah diam sebelum rukuk setelah surat pendek. Kemudian apa? Takbir Allahu Akbar. Nggih. Takbir ketika kondisi mau rukuk itu namanya takbir intiqal. Ada dua takbir dalam sholat, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Apa intiqal itu? Pertanda perubahan gerakan sholat. Jadi mau rukuk Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar itu sunnah. Kemudian ditambah raf'ul yadin, angkat tangan, itu juga sunnah. Jadi Allahu Akbar, angkat tangan ketika ruku, itu hukumnya sunnah. Bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dalam ruku juga sunnah. Loh, kok sunnah kabeh? Sing rukun itu gerakan rukuknya dan tumanina. Paham nggih? Ya. Gerakan rukun Allahu Akbar kencang
oleh apa Ali Abi Thalib itu ngokore gelas didekek nang geger utah apa gak. Lek Ibnu Al-Ghazi Fathul Qorib itu papan ya macam-macam ya. Ya, dikira-kira Pak, ngerukuk Allahu Akbar, gak usah diinceng-inceng, kenceng gak ya? Gak usah, dikira-kira geger dan leher kan jang adzan dereng. Nah, niki berarti rahimakumullah, nggih. Kenapa itu apa? Sunnah, tetapi di dalam mazhab Syafi'i walaupun hukumnya sunnah, misal sampean mau rukuk tidak takbir, mau rukuk tidak apa angkat tangan, enggak apa-apa, hukumnya sunnah. Tetapi bagi ulama mazhab Syafi'i jika tidak melakukan juga eman, ya eman. Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitab Hasyiah Bujairimi Al-Khatib ya rahimahullah yang wafat tahun 1806 Masehi itu dawuh ya anna takbiratul intiqalati satemene takbiratul intiqal iku mujma'un disepakati alaiha fakanat akadah hukumnya itu dikokohkan. Jadi lebih baik kita baca takbirnya, lebih baik kita angkat tangan. Tumak nina ini kenapa ukuran sih Pak? Tumak nina dua ukuran. Satu apa? Sukutun ba'dal harokah. Meneng sak sampone gerak, cep tangan cep. Anggota rukuk cep cep cep. Setelah diam itu baru baca rukuk. Okay. Yang kedua lamanya itu apa sekiranya membaca kalimat subhanallah subhanarabbil azim bihamdi diwaca pisan monggo diwaca ping 3 nggih monggo diwaca ping 11 nggih monggo. Cuma untuk imam jangan terlalu banyak membaca. Ndak maca pun lo nggak apa-apa hukumnya sunnah. Gak apal Pak, panjang pendek subhanallah, 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 tidak apa-apa. Paham nggih? Ya niki sampai le imam aja dawa-dawa niku ya tak waca ping 1000 rukuk subhanallah subhanallah insyaallah makmum ambruk kabeh mangke ping 3 mawon cukup nggih niki berarti rahimakumullah bacaan dalam salat terserah kalau kita salat sendirian ya terakhir niki wa idza shalla hadukum lin nafsihi falyutawwil masya. Kalau kamu salat sendirian, fal ditawil, dawa gak apa-apa sak karepmu ngoten. Sujud ping 1000, subhanallah ping 1000 enggak masalah. Lek ijen ya duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni jebune ping 11 ping 1000 monggo. Fal ditawil masya sakarep sampean, tapi dengan catatan salat ijen. Lek imam sujudnya ping 1000 tasbihne ya ambruk kabeh. Niki nggih, paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilal mahyatil amad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.